Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom habis oleh sekutu. Berita tersebut tidak langsung didengar oleh bangsa Indonesia karena dilarang oleh para tentara Jepang sampai menyita seluruh radio bangsa Indonesia. Namun, Sultan Syahrir berhasil mendengar berita tersebut melalui radio yang ia sembunyikan. Pada waktu itu juga, Soekarno-Hatta dan Rajiman Wedioningrat pergi ke Dalat, Vietnam, menemui Marsekal Terauchi yang berjanji memberikan kemerdekaan. My earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding. Indonesia Jaya. Malam harinya, setelah kepulangan Soekarno-Hatta dari Dalat, Vietnam, Sultan Syahrir pergi menemui Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita kekalahan Jepang dan dibahas bersama-sama dengan Soekarno. Mang, ada bung kecil. Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Kita harus proklamasikan sendiri. Nippon sudah kalah. Kita harus membuat kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah negara bentukan Jepang. Maka segera proklamasikan secepatnya. Kita harus membicarakan ini dulu kepada Laksamana. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung harus memastikan diri dari mereka. Nippon masih kuat. Nippon sudah kalah. Mereka masih bisa angkat senjata, Said. Cukup! Tidak ada gunanya kita menerikan ego kita masing-masing. Yang terpenting sekarang kita harus menguasai keadaan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan adalah hidup yang tidak dapat dibenarkan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda yang juga telah mendengar berita kekalahan tersebut mengadakan rapat di laboratorium bakteriologi untuk mendesak Soekarno-Hatta agar memproklamirkan kemerdekaan. Baik saudara-saudara, masih tujuan kita berkumpul di sini adalah membahas berita yang telah kita dengar bahwa Nippon telah menyerahkan para sekutu. Artinya, Indonesia saat ini sedang mengalami kekosongan. Apa maksud dari kekosongan, Bung? Artinya Nippon telah kehilangan kendali atas Indonesia. Berarti ini adalah kesempatan besar untuk Indonesia. Saya setuju bahwa kekosongan ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana kalau kita bertahan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya bila perlu malam ini juga? Saya setuju. Lebih cepat lebih baik. Kita dapat bebas dari kekuasaan bahasa Jepang saat ini juga. Namun, saran kita tidak mudah diterima oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Mengingat beberapa hari yang lalu, Bung Karno dan Bung Hatta telah menyetujui untuk bekerja sama dengan Nippon. Namun, Nippon sudah menyerah kepada sekutu. Bisa saja mereka mencari janji mereka. Pokoknya kita harus mendesak Bung Karno dan sesegera mungkin untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju. Tapi proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak boleh ada campur tangan dari badan PPKI. Mengapa demikian coba? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita harus membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara boneka bentukan dari Jepang. Saya setuju. Kalau semua sudah setuju, mari kita jalankan rencana ini.
harus segera ke rumah Bung Karno. Kenapa? Sekarang Bung, malam ini juga. Iya Bung, sekarang juga. Kalian semua ini tidak masuk akal. Kami sudah makin ini matang-matang, Bung. Kami punya barisan pelopor. Bahkan Heo sudah siap. Ketika Bung barisannya, tak seluruh Jakarta akan bakar. Semua pasukan berkumpul untuk mengalahkan tentara Jepang. Betul, Bung. Tidak, kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi Bung tetap kekeh untuk menunggu sidang PPK besok. Ya, karena itu jalan yang aman. Ada apa nih? Ada apa? Kami minta Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak. Kenapa tidak, Bung? Bung takut. Kami tidak takut, tapi kami tidak mau gegabah. Kalau masih seperti ini, kami akan apa? Ini leherku, tembakkan kau. Maksudnya bukan buat bom. Para pemuda pulang dengan kecewa karena saran mereka ditolak oleh para golongan tua. Akhirnya, mereka kembali melakukan rapat dan memutuskan untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok Subuh ini agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Keesokan harinya, pada jam 8 pagi, Ahmad Subarjo mengetahui bahwa Soekarno-Hatta telah hilang dari Jakarta. Ahmad Subarjo mencari informasi dan mengetahui bahwa ini adalah ulah para golongan muda dan segera menyusul untuk menjemput Soekarno-Hatta. Kami tidak akan membiarkan Bung masuk sebelum ada proklamasi. Besok saya janji akan ada proklamasi. Kalau tidak, nyawa saya menjadi taruhan. Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta? Tidak ada, Bung. Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita sudah membuang waktu seharian di sini. Satu hal yang penting, radio telah mengatakan Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Nippon sudah habis. Syahrir benar, Bung. Kita harus ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Soekarno-Hatta pulang ke Jakarta dan segera menemui para orang Jepang untuk memastikan janji kemerdekaan yang telah diberikan. Namun, balasannya adalah mereka mengingkari janji tersebut. Laksamana Maeda yang merasa simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia memberikan kediamannya sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Saya akan kunjung ke janji seorang samurai. Saya jamin kalian akan aman di sini.
teks proklamasi telah dilakukan. Keesokan harinya, tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan